Di struktur soal ujian kompetensi yang harus Anda pahami, coba kalian lihat pada satu contoh kasus tadi, yaitu ada bagian yang pertama, yaitu berkaitan dengan vignette. Oke, ini adalah vignette. Istilah penulis soal itu adalah vignette, tapi biasa boleh kalian sebut adalah kasus. Nah, ini bagian yang pertama ini adalah kasus. Ini laki-laki berusia 41 tahun, itu semua adalah kasus. Oke, atau biasa juga disebut dengan skenario. Anda boleh menyebutnya mana saja, tidak ada masalah ya. Kemudian bagian yang kedua adalah lead in atau pertanyaan soal. Nah, ini pertanyaan soal. Oke, dan bagian yang ketiga adalah option jawaban. Nah, oke. Sekarang kita bahas satu persatu secara menyeluruh dari 3 item ini. Dari struktur soal ini kita bedah dari yang paling dasar sampai yang paling kompleksnya. Oke? Pertama, Anda harus memperhatikan yang berkaitan dengan kasus. Bisa nggak dirayu ini kasusnya? Banyak yang sering bertanya ke saya chat pribadi, Ayah Jo, bisa nggak dijelaskan yang mana yang disebut dengan pengecoh soal, yang mana yang disebut dengan data fokus, yang mana yang disebut dengan data subjektif, data objektif, yang mana yang disebut dengan ini adalah distraktor, ini pengecoh. Oke. Stop untuk membahas itu. Sekarang Anda akan memperhatikannya dengan seksama dan di depan Anda saat ini. Oke? Makanya saya katakan sekali lagi sebelum kita menjelaskan ini, jangan lupa, saya berharap kalian semua sudah subscribe dan kemudian like, dan jangan lupa bunyikan loncengnya supaya Anda mendapatkan informasi awal sebelum saya publish. Nanti Anda sudah paham bahwa ada satu informasi yang harus kalian tonton ya. Mari kita bangun sama-sama channel ini, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan berkah untuk semua orang. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita mulai dari yang paling awal, yaitu kasus. Kita jelaskan dari yang paling dasar-dasar atau paling akarnya ya. Nah, sahabat semuanya, mungkin Anda lihat layar Anda saat ini. Kenapa sih sampai ada satu kasus seorang laki-laki berusia, kemudian dia mengeluh sesak nafas, kemudian dia mengeluh punya riwayat bronkitis atau TB paru misalnya, dan seterusnya. Inilah satu proses yang dia harus lalui untuk menjadi satu kasus. Penulis soal paham terkait ini. Gini caranya dia menyusun soalnya ya. Pertama, jumlah kata yang ada di sini, seorang laki-laki atau laki-laki berusia 41 tahun dirawat rumah sakit, itu tidak lebih dari 40 sampai 50 kata. Saya boleh katakan tidak lebih dari 50 kata ya. Itu sudah menjadi patokan dari penulis soal. Dia paham terkait ini. Kalau dia adalah penulis soal yang handal, pasti dia paham bahwa harusnya ketika dia menulis seorang laki-laki berusia 41 tahun dirawat rumah sakit bla 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 bla, itu harusnya tidak lebih dari 50 kata. Ini dihitung ini. Laki-laki berusia 1, 2, 3, 4, 5, itu semua dihitung. Kalau Anda membuktikannya, mau menghitung secara keseluruhan, ini tidak lebih dari 50 kata. Itulah yang saya maksud, bahwa ada aturan, ada suatu kesepakatan yang dituangkan untuk diperhatikan oleh si penulis soal. Makanya informasi ini sangat penting untuk Anda. Mungkin Anda belum pernah mendapatkannya, bahkan di kuliah Anda, bahkan di kampus Anda mungkin belum pernah mendapatkan informasi ini, karena ini sangat lengkap. Saya pribadi, saya mengkajinya, mempelajarinya secara runut, bahkan dari ratusan, bahkan mungkin saya boleh katakan ribuan soal. Jadi harus disepakati, dan ini menjadi suatu pemahaman yang dasar untuk seorang peserta yang akan ujian. Sehingga sekarang perhatikan, pertama tidak lebih dari 40 sampai rata-rata 40 sampai 50 kata. Kemudian memuat tentang apa? Memuat tentang identitas pasien. Jadi ada seorang laki-laki berusia 41 tahun, bla 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 bla. Itu adalah identitas seorang laki-laki, seorang perempuan, dan seterusnya. Itu adalah identitas. Makanya jangan pernah heran kalau membaca soal menemukan lagi seorang laki-laki, seorang perempuan. Nah, kenapa sih harus seorang dulu? Karena itu sudah menjadi satu aturan untuk dalam penyulisan soal ya. Jadi tidak pernah ada dari ratusan soal mungkin yang saya pernah baca, bahkan hampir ribuan, belum pernah ada soal yang mengatakan seorang banci seorang waria, belum pernah ada. Makanya harus paham terkait itu, tidak pernah ada. Jadi harus ilmiah ya. Identitas pasiennya jelas. Setelah itu ada setting ruangan. Ini di ruang rawat, atau di mana dia dirawat saat ini. Apakah di rumah sakit jiwa, di rumah sakit umum, di rumah sakit di Polika, atau di mana dia saat ini?
Di ruang UGD kah, di ruang ICU, di ruang mana, dan di mana? Di ruang anak, di ruang internal, penyakit dalam, di mana dia dirawat saat ini? Itu semua adalah setting ruangan. Siapa yang antar dia? Siapa yang bawa dia? Semua adalah setting ruangan. Jadi ada satu setting yang harus dihadapi supaya menandakan bahwa ini suatu kasus yang real dan terjadi di pelayanan keperawatan atau pelayanan di rumah sakit. Oke, setelah ada setting ruangan, biasanya penulis soal memunculkan terkait dengan keluhan utama pasien. Oke, di keluhan utama pasien ini, kalau di kasus ini adalah dirawat di rumah sakit umum karena kesulitan BAB. Kesulitan BAB ini yang menjadi keluhan utama pasien. Kenapa pasien itu ada terbaring di rumah sakit? Ya karena punya keluhan. Keluhannya adalah sulit BAB. Kalau dia nggak punya keluhan, maka nggak pernah mungkin dirawat di rumah sakit. Makanya itulah kasus real, ya, bahwa betul-betul pasien itu punya keluhan sehingga dia dirawat di rumah sakit. Oke. Nah, setelah itu yang perlu Anda pahami adalah setelah ada keluhan, biasanya penulis soal mengikutinya dengan riwayat medis. Jadi kalau saya katakan riwayat medis, berarti Anda sudah paham. Misalnya wasir, TB paru, bronkitis, diabetes mellitus, itu adalah riwayat medis atau riwayat penyakit. Itu biasanya ada setelah keluhan utama, biasanya, ya. Tapi tidak selamanya ada. Tapi biasanya untuk memperjelas suatu kasus itu diikuti oleh keluhan. Misalnya kayak gini. Misalnya saya ulangi, pasien seorang laki-laki berusia 45 tahun dirawat di ruang penyakit dalam karena sesak nafas. Keluhan utama adalah sesak nafasnya. Kemudian ditambahkan lagi, pasien memiliki riwayat bronkitis kronis sejak 2 tahun yang lalu. Nah, bronkitis kronis inilah yang menjadi riwayat medis atau riwayat penyakit pasien. Jadi beda diagnosis medis, beda diagnosis keperawatan. Oke, jadi lebih ke medis kalau di sininya, ya. Di bagian riwayat medisnya atau riwayat penyakitnya. Kemudian pasien merasa nyeri saat BAB. Oke, satu keluhan yang seharusnya kita sudah mulai pertimbangkan, yaitu nyeri saat BAB. Kemudian akan direncanakan operasi, hasil pengkajian sulit tidur, mulut tidak terlap dan mudah terbangun, bla 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 sampai terakhir. Itu semua adalah keluhan-keluhan yang mendukung keluhan utama pasien. Ini data-data yang mendukung keluhan utama pasien. Apakah itu data subjektif, data objektif, semuanya bisa dimunculkan oleh penulis soal. Di dalam kasusnya bisa dimunculkan dengan jumlah kata 40 sampai 50-an kata, ya. Itu semuanya bisa memunculkan tentang data subjektif maupun data objektif pasien. Setelah itu bahkan sampai pemeriksaan laboratorium pun bisa dimunculkan dalam kasus. Pemeriksaan penunjang pun bisa dimunculkan di dalam kasus tadi. Nah, ini semua satu kesatuan yang membentuk satu kasus. Itulah sampai lahir satu kasus di dalam ujian kompetensi. Oke, selanjutnya bagian yang selanjutnya yang perlu kalian pahami adalah, nah ini yang tidak kalah penting, pertanyaan soal. Dia dikatakan pertanyaan soal berarti memuat tentang pertanyaan. Apakah, bagaimanakah, berapakah taksiran, kapankah taksiran partus. Nah, itu adalah pertanyaan. Jadi bukan terkait dengan pernyataan. Beda pernyataan, beda pertanyaan. Kalau saya katakan saya akan ke pasar, itu pernyataan. Tapi kalau saya katakan apakah saya akan ke pasar, sama. Ini yang digunakan di ujian kompetensi, yaitu berkaitan dengan pertanyaan. Jadi semua soal harusnya, kalau Anda baca di buku Panda ini, semua pertanyaan, semua soal-soal yang ada di dalamnya, maka itu memuat terkait dengan pertanyaan. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus? Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus? Itu adalah pertanyaan. Jadi kalau Anda menemukan yang bukan pertanyaan, berarti soal tadi nggak usah dipelajari, buku tadi tidak usah dipelajari, maka itu buku yang belum terreview, atau boleh saya katakan masih acak-acakan. Dan kalian akan menemukan soal yang akan kalian ujikan di ujian kompetensi itu adalah yang memuat terkait dengan pertanyaan. Apakah masalah keperawatan yang tepat? Apakah tindakan keperawatan yang tepat? Apakah pendidikan kesehatan yang tepat? Dan seterusnya, ya. Jadi memuat terkait dengan pertanyaan. Oke, tentunya bisa menggunakan 5W plus 1H. Oke, apakah, bagaimanakah, how, dan terakhir, ya, bagaimana. Dan yang biasanya diikuti itu biasanya dalam penulisannya hanya satu baris. Di sini biasanya hanya sebaris saja, satu baris. Kalau dia sudah mulai 3 baris, 4 baris, itu malah soal itu saya katakan jangan dipelajari.
Saya yakin soal tadi belum terreview, ya, belum terreview, atau boleh saya katakan belum terreview, atau boleh saya katakan soal tadi adalah masih acak-acakan, ya. Dan bagian yang ketiga adalah option jawaban. Oke, ini yang tidak kalah penting. Option jawaban. Tentunya ada 5 option jawaban. A, B, C, D, E. Saya katakan nggak ada satupun soal yang memuat hanya 3 option jawaban atau 4 option jawaban. Maka soal tadi adalah soal yang tidak terreview. Kalau saya katakan tidak terreview, berarti tidak akan ada kemiripan dengan soal yang akan Anda ujikan, ya. Kalau ada ujiannya nanti bulan atau tahun depan, atau bahkan 2 bulan ke depan, maka tidak akan ada kemiripan dengan soal tadi. Kalau saya katakan terreview, maka yakin dan percaya Anda pelajari itu, karena akan punya kemiripan di atas 90% dengan soal yang diujikan, bahkan 100% bisa saja terjadi, ya. Ada 4 pengecoh soal dan 1 one base answer. Nah, ada 2, kalau ada yang bertanya di mana letak dari pengecoh soal, letaknya ada 2. Letak yang pertama adalah di kasusnya. Jadi di sini, sahabat semua, di sini ada pengecoh soal, di sini ada pengecoh soal. Percaya atau tidak, di sini ada pengecoh soal, ya. Dan di sini di option jawaban. Jadi ada 2 letaknya, di kasus dan di option jawaban. Itu letak dari pengecoh soal. Oke. Dan di bagian sini, di bagian option jawabannya sini, ada 4 pengecohnya. A, B, C, D adalah pengecoh soal, dan E adalah one base answer. Misalnya, di mana letak data fokusnya? Letak data fokusnya di sini, di kasus, di bagian sini. Di sinilah, hanya ada di sini letak dari data fokus. Kalau ada data fokus, berarti ada data pengecoh. Itu hanya ada 2 itu, ya. Oke, sekarang kita akan langsung masuk ke bagaimana menganalisis kasus ini. Kita kira-kira menganalisis satu kasus yang simpel tadi, gimana caranya supaya kita bisa menemukan one base answer. Oke. Pertama, Anda dari 100 jurus yang ada di sini di buku Panda ini, kalau Anda sudah baca, dari 100 jurus yang ada di sini, ada 1 jurus yang tidak kalah penting, yaitu gunakan pola Shiokawa-Ruki, ya. Pola Shiokawa ini, pola Shiokawa-Ruki. Apa sih itu pola Shiokawa-Ruki? Mau tahu? Tenang, jangan lupa, ya, sekali lagi saya ingatkan untuk subscribe, bangun rame-rame channel ini, ya. Mudah-mudahan membawakan keberkahan untuk kita semua dan kalian bisa lulus. Saya doakan dengan penuh ketulusan. Amin ya rabbal alamin. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk di pola Shiokawa-Ruki. Dari salah satu jurus ini kalian harus menguasai pola Shiokawa-Ruki. Apa sih itu pola itu? Saya membuatnya dengan penuh pemikiran, dengan penuh pertimbangan dari para peserta yang dilema, dari para peserta yang galau gara-gara hukum. Gimana sih saya memikirkan gimana caranya mereka menjawab satu soal dengan sangat mudah, maka saya gunakan pola Shiokawa-Ruki. Makanya jangan heran di situ ada nama Shiokawa, itu bagian dari nama saya, ya. Jadi Brajason Shiokawa, Shiokawa-nya saya simpan ke situ. Memang alhamdulillah yang membuat pola itu saya pribadi, saya bersyukur pola ini telah digunakan oleh banyak orang, diadopsi dari banyak kampus yang ada di Indonesia, dan saya sangat bersyukur. Itu semua adalah berkat dari support semuanya, doa dari semua orang. Akhirnya pola ini sangat mudah digunakan dan diserap oleh orang banyak, ya, menjadikan mereka dinyatakan kompeten saat ujian. Apa caranya kita analisis kasus ini? Nah, tentu saja kita gunakan pola Shiokawa-Ruki, ya. Sekarang apa lead-in-nya? Lead ini adalah masalah keperawatan. Oke, yang ditanyakan di sini adalah masalah keperawatan. Oke, setelah itu apa data fokusnya? Coba kita cari. Kira-kira apa data fokusnya, ya? Apa data fokusnya? Coba kita lihat, dan apa jawaban apa yang akan kita eliminir atau kita buang dan tidak akan kita pertimbangkan lagi. Karena kalau namanya kita eliminasi, berarti kita mengeluarkan jawaban-jawaban yang dianggap tidak terlalu berkaitan. Kemudian apa one base answer-nya, dan kira-kira rasionalnya dan apa? Coba kita simak. Yang manakah data fokusnya? Mungkin dari tadi banyak sekali yang bertanya, atau yang bertanya-tanya kira-kira mana ya data fokusnya. Ternyata Anda tidak jeli kalau Anda merasa bahwa data fokusnya telah merasa nyeri. No, bukan ini data fokusnya. Data fokusnya justru yang muncul adalah bukan juga sulit tidur atau tidak terlelap dan mudah terbangun, bukan juga itu. Tetapi data fokusnya adalah tampak pucat dengan wajah yang tegang. Inilah data fokus. Saya jelaskan sekali lagi, data fokus itu adalah rahasia dari penulis soal, alur pemikiran dari penulis soal.
dan itu hanya ada di data fokus. Kalau hanya ada satu kata, dua kata, tapi itu adalah data fokusnya, maka itu yang akan berkorelasi pada jawaban yang dipilih. Misalnya ada kasus terkait dengan DM, diabetes mellitus. Kemudian ada di bagian bawahnya, ada paling bawah dasar di sini di akhir paragraf dikatakan DDS-nya 400 mg per del. Nah ini terlalu tinggi DDS-nya. Kalau ditanyakan apa masalah keperawatannya, makanya satu jawabannya. Pilih adalah gangguan ketidakstabilan kadar glukosa darah. Itu masalah keperawatan. Kalau ditanya apa tindakannya, makanya ada satu, terapi insulin. Itulah yang saya katakan sebagai data fokus. Hanya ada satu tadi, nilai DDS, tapi itu data fokusnya. Itulah rahasia dari yang menulis soal. Sama dengan kasus ini, rahasianya adalah tampak pucat dengan wajah yang tegang. Itulah rahasia dari penulis soal. Jadi ternyata kita menganalogikan orang yang wajahnya pucat, wajah yang tegang, kemudian takut, khawatir dan sebagainya inilah yang menyebabkan pasien ini berubah vital sign-nya, tekanan darahnya meningkat, nadinya meningkat, bahkan pernafasannya ikut meningkat. Ini adalah pengaruh dari kecemasannya. Kenapa dia cemas? Karena akan menghadapi operasi pre-op. Tidak ada satu orang pun yang senang di operasi, ya. Siapapun itu tidak akan pernah senang. Jadi itulah yang dialami oleh pasien ini. Jadi akar dari semua masalahnya adalah kecemasannya. Oleh karena itu, dari di kasus ini sebenarnya di dalam ujian kompetensi itu ada satu jurus yang tidak kalah penting dari 100 jurus. Apa itu? Jangan mengatasi akibatnya, tapi atasilah penyebab. Atasi penyebab dari masalahnya atau akar dari masalahnya, baru kemudian atasi akibat-akibatnya. Contoh, gara-gara cemasnya vital sign-nya berubah. Gara-gara cemasnya dia tidak bisa tidur, dia tidak terlelap, mudah terbangun, bahkan mimpi buruk dan sebagainya. Itu berarti akar dari masalahnya adalah kecemasannya. Di ujian kompetensi, atasi kecemasannya, maka bisa ikut teratasi, vital sign-nya bisa ikut normal kembali, tanda-tanda vitalnya bisa ikut normal kembali, kemudian dia bisa nyenyak tidurnya, dan seterusnya. Itulah yang saya katakan, atasi penyebabnya, jangan atasi akibatnya, tetapi atasi penyebab atau angkat atau cabut akar-akarnya supaya yang lain bisa ikut teratasi. Oke? Itu yang ingin saya jelaskan, bahwa akar dari semua masalahnya ini adalah karena kecemasannya. Jadi kalau begitu, maka penyebab dari pasien ini menjadi tidak tenang, menjadi gelisah adalah karena kecemasannya. Maka sudah jelas bahwa jawaban yang paling kompeten atau the best answer atau one best answer yang harusnya kalian pilih adalah, betul sekali, kecemasan atau ansietas. Data fokusnya adalah pada kalimat terakhir, tampak pucat dengan wajah yang tegang. Jadi dia pucat, wajahnya tegang, berarti itu menandakan bahwa pasien ini sejujurnya adalah mengalami ansietas. Kasus yang sekarang, kira-kira apa yang membedakan kasus yang sekarang ini dengan kasus yang sebelumnya? Ada nggak perbedaannya? Coba saya kasih waktu 10 detik untuk Anda lihat. Kira-kira apa bedanya tampilan soal yang sekarang ini dengan yang sebelumnya? Kira-kira apa bedanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terlalu cepat sebenarnya. Oke, stop. Nah, sekarang apa bedanya? Mulai Anda berpikir saat ini. Kira-kira yang beda adalah ini dan ini. Tentu saja yang berbeda adalah pertanyaan soal dan option jawaban. Kalau kasusnya sama saja. Jadi kalau saya bertanya apa data fokus dari kasus ini, ya, maka tentu saja yang sudah menjawab adalah data fokusnya tidak berubah. Data fokusnya tetap sama, yaitu tampak pucat dengan wajah yang tegang. Kenapa? Karena kasus ini tidak berubah seperti kasus semula. Yang berubah adalah pertanyaan soal dan option jawabannya. Apa maknanya? Maknanya adalah penulis soal bisa saja dia tidak bertanya apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus, melainkan dia bertanya apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus. Coba bayangkan kalau di awal tadi Anda sudah mulai menebak bahwa masalahnya adalah gangguan pola tidur, yakin dan percaya Anda akan mencari jawaban yang D misalnya. Yang apa itu? Pokoknya yang berkaitan dengan bagaimana mengatasi gangguan pola tidurnya. Kalau Anda mengatakan bahwa dia salah nyeri, Anda juga akan mencari option jawaban yang berkaitan dengan gimana mengatasi nyerinya. Itulah esensi dari menentukan data fokus. Jadi salah satu jurus dari 100 jurus itu di buku Panda tadi, bahwa mampu
menentukan atau mampu menebak apa masalah keperawatan dari setiap kasus yang ada. Seharusnya peserta mampu melakukan itu. Dia mampu menebak bahwa masalah keperawatannya ini. Kenapa? Seperti tadi, jangan sampai dia serta menerka. Di awal ini dia tentukan bahwa bersihnya jalan nafas, ternyata bukan bersihnya jalan nafas, melainkan adalah defisit nutrisi misalnya. Salah, sudah salah, pasti akan menentukan tindakan. Karena seperti asumsi tadi, bahwa penulis soal, bila saja tidak memunculkan pertanyaan apakah masalah keperawatan, melainkan yang memunculkan adalah apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus. Oke, itu yang perlu kalian hati-hati. Jadi sekarang ini, kalau di pertanyaannya adalah apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus, nah kira-kira apa tindakannya? Tentu ada yang menjawab ada yang menjawab A, B, C, D, seperti itulah. Kira-kira jawaban yang mana yang akan kita eliminasi dulu? Nah, gunakan eliminate tadi, gunakan pola logik. Apa lead ini? Lead ini adalah, pertanyaan soalnya adalah tindakan keperawatan yang tepat. Sekarang, yang kedua, apa data fokusnya? Data fokusnya tetap sama, yaitu adalah tampak pucat dengan wajah yang tegak. Oke. Kemudian apa yang mesti kita eliminir? Nah, yang mana yang harus kita eliminir duluan? Oke, jawaban yang mana? Oke, jawaban AK atau jawaban BK, jawaban CK atau jawaban D atau jawaban E? Ternyata yang kita akan eliminir adalah jawaban A misalnya. Oke, jawaban A saya sudah hapus jawaban A. Buang jauh-jauh. Kalau Anda sudah menghapusnya dalam dirimu, maka jangan pernah Anda ungkit-ungkit lagi dirinya dalam hidup Anda. Apalagi mau di stalking. Buang jauh-jauh. Namanya sudah dihapus ya, sudah dieliminir, dan jangan pernah diingat-ingat lagi. Yang kedua, B dihapus. Ya seterusnya apa lagi? Sehingga kita bisa melihat bahwa ternyata jawaban dari kasus ini adalah ya C jawabannya. One best answer-nya adalah melakukan relaksasi. Kenapa? Pasien ini tidak tenang. Jadi perlu dilakukan relaksasi nafas dalam. Itu yang penting. Sama seperti yang sedang melakukan ujian kompetensi nanti, saya berpesan, Anda ketika di ruang karantina, jangan terburu-buru. Tenangkan dirinya. Sebenarnya proses di dalam situ adalah bagaimana proses Anda menenangkan diri Anda di ruang karantina. Sebelum apa? Sebelum Anda masuk di ruang ujian. Supaya apa? Supaya Anda tenang. Salah satu jurus dari 100 jurus yang ada, yaitu ketenangan. Siapapun yang mampu melakukan ketenangannya, mengatur ketenangannya, menguasai dirinya dengan baik, maka dia yang akan kompeten. Kenapa? Banyak peserta yang saya anggap kalau di kelas itu, di kelas Rookie Express misalnya, saya anggap dia paling aktif ya. Tapi kenapa? Kalau saat pengumuman, 1 bulan kemudian saat pengumuman dia tidak lulus atau gagal misalnya, ternyata salah satu penyebabnya adalah dia buyar, dia tidak tenang, dia tergesa-gesa. Makanya ketika ada ujian, saat Anda disuruh duduk semua, duduk pelan-pelan, jangan tetap mengejar, jangan, pelan-pelan saja. Ya, saya berpesan seperti itu. Jaga ketenangannya, jaga ritmenya. Jadi nomor 1 sampai nomor 5 itu Anda kerjakan mungkin bisa habis 1 menit. Seperti hanya mesin motor atau mobil misalnya, dipanasinya itu bukan langsung tapi harus perlahan-lahan dulu. Mulai dari yang rendah sampai yang paling tinggi. Seperti itu. Sama halnya dengan kalian yang akan ujian. Jadi perlahan-lahan Anda melakukan ritmenya ya, mengatur ritme Anda. Ya, hingga saat ujian kalian bisa kerjakan dengan sangat baik. Oke? Jadi jawaban yang kompeten di soal ini adalah bagaimana mengatur atau melakukan latihan nafas dalam. Oke, instruktur. Yang mana pengecer soalnya ini? Semua yang berwarna biru itu adalah pengecer soal. Oke, semua yang berwarna biru itu adalah pengecer soal. Sengaja saya stabil warna biru supaya Anda bisa lihat perbedaannya. Mungkin belum pernah Anda dapatkan dimanapun, tapi di sini saya berusaha membedah kasus ini supaya Anda perhatikan dan Anda lihat dengan sangat baik. Yang berwarna biru adalah pengecer soal. Namanya pengecer, kita harus buang jauh-jauh. Jadi kalau saya menjawab tadi adalah nyeri, berarti dia terkecoh. Berarti dia memilih jawaban pengecer, bukan data fokusnya. Oke, kemudian yang ditebalkan di bawah itu, itulah data fokusnya. Tampak pucat dengan wajah yang tegak. Itulah yang disebut dengan data fokus. Nah, sekarang warna yang hijau. Kenapa saya harus hijau kan? Saya sengaja warna dari warna hijau ini, misalnya saya berasumsi saat ini adalah dia seperti data netral. Netral itu maksudnya posisinya bisa berarti bahwa ini berpengaruh tapi tidak begitu khas. Maksudnya adalah, bayangkan kalau masalah keperawatan saya ganti tadi, pasien merasa nyeri saat BAD seperti tusuk-tusuk jarum dengan skala nyeri 8 misalnya, maka otomatis pasien ini berubah juga vital sign-nya.
tekanan yang bisa meningkat, nyerinya bisa meningkat, dan seterusnya. Oleh karena itu saya katakan posisi dia adalah posisi netral. Sama halnya kasus-kasus pernapasan misalnya. Ada pasien dengan gangguan jalan nafas tidak efektif, pola nafas tidak efektif, gangguan pertukaran gas, maka bisa saja jangan langsung mengatakan bahwa kalau saya bertanya apakah data fokusnya banyak sekali peserta yang sesak namanya tadi yang sesak. Jadi bukan sesaknya itu yang saya maksud. Memang bisa berkaitan dengan bersihan jalan nafas, bisa berkaitan dengan pola nafas tidak efektif, tapi saya menganggap cari yang khasnya, ya, karena tiga masalah tadi bisa muncul sesaknya, ya. Jadi saya cari yang khasnya apa, misalnya penggunaan alat bantu pernafasan itu khas di pola nafas tidak efektif. Itulah yang saya maksud tadi sebagai data fokus. Data yang mungkin hanya ada satu kata, tapi mempengaruhi semua kasus itu. Kalau itu nggak ada, maka bisa berubah jawabannya. Itulah data fokus. Anda sudah paham terkait dengan data fokus dari setiap kasus yang ada, yakin dan percaya adalah yang kompeten. Serius, saya bilang, ya. Jadi sekarang saya kasih waktu 1 menit, cari data fokusnya. Ini kasus yang pernah dilaporkan oleh peserta masuk saat ujian, dan kami evaluasi dan kami jawab kasus ini di kelas setelah selesai ujian. Jadi mereka melaporkan bahwa ada soal seperti ini, kira-kira apa jawabannya? Oke, kami evaluasi dan kami lakukan penyesuaian. Ternyata, apa kira-kira data fokusnya? Mungkin ada menjawab mengamuk, pecahkan barang bara, atau apa misalnya. Kalau Anda menjawab mengamuk, pecahkan barang-barang, itu berarti Anda memilih nanti, kalau ada pertanyaannya adalah apakah masalah keperawatan, mungkin adalah perilaku kekerasan. Ya, karena itu sudah masuk di perilaku kekerasan. Oke, mungkin ada juga yang mengatakan bahwa data fokusnya adalah ini kurang bergaul atau pendiam. Bisa jadi Anda memilih masalah keperawatan. Kalau ada pertanyaan apakah masalah keperawatan, mungkin akan menjawabnya adalah isolasi sosial dan seterusnya. Sekarang kita bedah kasus ini. Kira-kira apa data fokus dari kasus ini? Coba Anda perhatikan. Ternyata data fokus dari kasus ini adalah di bagian akhir paragraf. Ada yang bertanya, apakah semua data fokus itu harusnya di akhir paragraf? Tidak selamanya ada di akhir paragraf. Ini bukan satu ketetapan. Terkadang penulis mengatakan data fokus itu ada di pertengahan, ada juga di akhir. Atau bisa dia pecah-pecah, di sini ada satu kata, di sini ada satu kata, di tengahnya ada satu kata, di akhir ada satu kata. Tapi saya menyimpulkan jarang dan bahkan tidak pernah ada kasus yang langsung di depan itu data fokusnya. Seorang laki-laki berusia, langsung di situ ada data fokusnya. No. Makanya sebagai kesimpulan, seorang peserta ujian jangan pernah pandangan itu, matanya itu terfokus hanya di awal tadi, mempersoalkan apakah dia laki-laki atau perempuan. Jangan-jangan dia berkeluarga. Bukan di situ esensinya. Jadi langsung pandangan Anda itu, mungkin kalian bisa lihat di tayangan saya yang lain, yaitu berkaitan dengan cara membaca soal. Oke, jadi cara membaca soalnya tentu dari akhir kalimat awal dan seterusnya. Nanti kalau kalian lihat, ya intinya bukan di awal sekali kalimat tersebut. Nah sekarang yang perlu kalian perhatikan lagi adalah di kasus ini. Coba kita bedah. Jadi keluarga mengatakan tiba-tiba mengamuk memecahkan barang-barang di rumahnya. Titik. Nah ada titiknya di situ kan. Tapi ada kalimat setelahnya, yaitu saat itu dialami keluhan ini dialami 3 bulan yang lalu. Berarti bukan saat ini. Ini berarti sudah menjadi riwayat. Di ujian kompetensi khususnya di keperawatan jiwa, ingat ya, di keperawatan jiwa kita harus memperhatikan aspek aktual ketimbang pada. Saya ulangi, kita harus memperhatikan aspek aktual ketimbang yang riwayat. Jadi apa yang terjadi saat ini, itu yang harus kita atasi di keperawatan jiwa. Jadi kalau sudah 3 bulan yang lalu, berarti gugurlah jawaban risiko bunuh diri atau perilaku kekerasan atau risiko perilaku kekerasan. Hapus semuanya, berarti dia dianggap sebagai pengecoh soal. Selanjutnya yang perlu Anda perhatikan adalah data yang mengatakan saat dikaji, keluarga mengatakan sebelumnya ya, pasien orang yang pendiam kurang bergaul. Seandainya saya ganti menjadi seperti ini, saat dikaji pasien orang yang pendiam dan kurang bergaul, dan tidak ada kata-kata setelahnya, maka benar jawaban Anda ketika Anda menjawab isolasi sosial. Tapi sayangnya itu dikatakan sebelumnya pasien orang yang pendiam. Berarti ini pengkajian dilakukan ke keluarganya. Keluarganya tadi menuturkan bahwa dulu itu dia orangnya begini-begini. Berarti dulu, bukan saat ini, atau sebelumnya, bukan sekarang ini. Itulah esensinya bahwa ternyata gugurlah jawaban isolasi sosial.
Selanjutnya lagi, saat itu pasien tidak ingin keluar rumah dan tidak mau mandi. Gugur juga jawaban isolasi sosial, gugur juga jawaban defisit perawatan diri. Kira-kira yang akan muncul opsi jawaban bisa defisit perawatan diri, bisa harga diri rendah, bisa isolasi sosial, bisa perilaku kekerasan, dan terakhir, kenapa dia gugur? Karena dikatakan saat itu berarti saat keluarganya tadi menuturkan, masih keluarganya tadi ini data ya. Tadi sekarang saat observasi. Nah ini saat observasi pasien tampak gelisah, senyum dan ketawa sendiri, tiba-tiba atau terkadang, kadang-kadang, dan mulutnya terus mengucapkan sesuatu. Dia tidak berhenti. Berarti pasien itu hanya ada di halusinasi. Kaumnya halu ya. Jadi sekarang saya katakan gangguan persepsi sensori. Kenapa? Karena pasien ini mengalami halusinasi tadi ya. Jadi saya boleh katakan bahwa ternyata data fokusnya ada pada akhir paragraf, yaitu yang mengatakan dia ketawa dan senyum tiba-tiba. Kenapa? Karena walaupun tidak dikatakan bahwa dia mendengar suara-suara, melihat bayangan, tidak mesti seperti itu. Tapi kapan pasien itu sudah gelisah, tiba-tiba tersenyum, tiba-tiba sebenarnya ada objek yang kenapa dia sampai tersenyum, dan dia yang mampu mempersepsikan itu. Makanya dikatakan halusinasi atau gangguan persepsi sensori. Ya, maka kompeten tentunya kalau saya bertanya di situ, itulah esensinya ya. Terkadang penulis soal akan langsung bertanya, apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus? Kemudian, apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus? Coba bayangkan, justru yang ditanyakan adalah bukan apakah masalah keperawatannya, melainkan ditanyakan apakah tindakan keperawatannya. Coba bayangkan kalau dari awal Anda sudah menebak bahwa masalahnya adalah isolasi sosial, berarti di tindakan keperawatannya yang muncul di opsi jawaban, tentu Anda akan mencari di mana mengatasi isolasi sosialnya. Salah, itu sudah salah. Kenapa? Karena masalah keperawatannya bukan isolasi sosial, melainkan adalah gangguan persepsi sensori atau halusinasi. Makanya opsi jawaban yang harus Anda pilih harusnya adalah bagaimana mengatasi gangguan persepsi sensorinya atau halusinasinya. Tentu jawabannya bisa mengarah ke setelah mengidentifikasi ya jenis, isi, frekuensi dan seterusnya, berarti kita langsung melakukan mengontrol halusinasi dengan apa? Habit, obat, verbal, kemudian apa? Lakukan aktivitas harian, itu saja dan seterusnya, dan SP selanjutnya ya.